corona. Namun dalam jumlah korban meninggal dunia, Iran berada di urutan kedua. Pemerintah mengumumkan perkembangan terbaru kasus virus corona yang terjadi di Indonesia. COVID-19. Apa sih? COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Nah, COVID-19 ini muncul pada November 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Dan seiring waktu, dia tuh disebut sebagai pandemi global oleh WHO sejak Maret 2020. Tapi, kenapa sih heboh banget tentang COVID-19? Ya, karena kita, bahkan ahli epidemiologi pun belum sepenuhnya tahu apa aja sih yang dapat dilakukan virus ini. Terus dari awal munculnya sampai terakhir 19 Maret 2020 aja udah ada 234.073 orang yang positif COVID-19 dan juga ada 9.840 orang yang meninggal, dan itu tuh tersebar di 176 negara. Banyak banget kan? Nah, dari data itu jelas sih ketahuan gitu karakteristik virus ini tuh sangat cepat menyebar. Dan tapi sayangnya sampai saat ini belum diketahui pengobatan apa yang paling tepat, dan vaksin untuk coronavirus ini juga belum ditemukan gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, cuci tangan pakai sabun, atau misalnya kita lagi keluar kita bisa pakai hand sanitizer. Terus yang kedua, hindari sentuh muka, terutama mata, hidung, sama mulut, karena ini kan ada serabutan diri gitu kan. Nah itu tuh bisa nempel gitu, virusnya bisa masuk gitu. Terus yang ketiga, ikutin etika batuk dan bersin. Jadi kalau misalnya kalian mau batuk atau bersin tuh ambil tisu, tutup gitu, buang deh tisunya. Atau kalau misalnya kita lagi nggak megang tisu nih, aduh tisunya gak ada, habis gitu, bisa pakai lengan bagian dalam, jadi bersihin gini, gitu. Ya bersihinnya gitu. Kenapa sih mesti lengan bagian dalam? Karena lengan bagian dalam ini seenggaknya lebih sedikit lah kontaknya daripada tangan ini kan, telapak tangan. Kalau telapak tangan kan bisa megang mana aja, pegang, terus virusnya nyebar aja gitu. Terus yang keempat, hindari menjabat tangan. Yang kelima, terapkan social distancing. Social distancing ya menjaga jarak sosial dan interaksi dengan orang lain. Implementasinya apa? Kita nggak makan atau nongkrong di tempat umum, nggak pergi berkumpul di tempat keramaian. Contohnya kita nonton bioskop, nonton konser tuh. Terus hindari transportasi publik. Jangan traveling kalau misalnya kamu nggak ada kepentingan apa-apa, mesti keluar ya udah di rumah aja gitu. Terus yang keempat, kita jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Kenapa masih 1 meter ya? Karena itu tuh jarak terjauh gitu, droplet bisa jatuh. Droplet itu apa sih? Kayak partikel air liur yang keluar loh dari mulut. Nah itu droplet namanya. Terus untuk sementara waktu dapat melaksanakan ibadah di rumah aja, itu juga udah sesuai sama fatwa MUI kok. Nah terus kenapa sih mesti social distancing? Kan jatuhnya ribet ya. Nah karena ya kita berusaha aja memutus rantai penularan COVID-19 ini biar gak lebih luas lagi. Terus social distancing ini juga adalah cara paling mudah dan cara paling murah yang bisa kita lakukan, bentuk kontribusi terkecil kita sebagai bagian dari masyarakat dan kelompok sosial gitu. Ya iya, kita yang sehat kena sakit gitu, ya udah mungkin kayak kemungkinan sembuhnya besar lah ya. Lah kalau yang rentan kayak dia bawa penyakit bawaan, dia udah tua kan, itu tuh bahaya banget gitu buat mereka, bisa makin parah juga kan penyakitnya gitu. Nah terus jadi hikmah apa sih yang kita dapat dari COVID-19 ini? Yang pertama, kayak menyadari kayak kekuasaan Allah. Ya sadar gak sih kayak dengan makhluk Allah gitu ya sekecil itu
bisa mengguncang dunia gitu. Sekecil itu sob, 1/6 diameter rambut tuh kan ya. Nah, 1/6 dari kayak kita ngerasa kayak nggak mungkin gak sih, nggak mungkin kayak dunia terguncang dengan begitu saja, tapi ya mungkin gitu. Buktinya ya sekarang bisa kita lihat lah di banyak tempat, sedih 176 negara ngurusin si COVID-19 ini. Jadi ya segala ketidakmungkinan itu menjadi mungkin gitu bila Allah yang berkehendak. Ya Allah mau apa ya udah gitu. Terus yang kedua, hikmahnya menyadari bahwa kita ini hamba Allah. Ya nyadar aja gitu, mau sekuat apapun kita, mau sehebat apapun kita, itu bukan semata-mata kekuatan dan kehebatan kita, tapi itu di balik itu ada yang nguatin, ada yang ngehebatin, yaitu Allah gitu. Kita nggak ada apa-apanya tanpa kekuatan dari yang maha kuat gitu. Jadi mau sehebat apapun kamu, ya kamu tetap hamba Allah gitu. Kamu nggak bisa tanpa Allah. Terus yang ketiga, kita jadi lebih ngejaga kebersihan, ngejaga lingkungan gitu, lebih aware lah sama kebersihan kita pribadi maupun orang-orang sekitar kita. Terus itu juga jadi lebih dekat gak sih sama keluarga. Sekarang kita kan di rumah diam gitu, kayak lebih ada interaksinya sama keluarga gitu. Terus selanjutnya, memberi jeda untuk kita dari segala rutinitas, ya gak sih, kayak kita terlalu terlena dengan dunia, kayak kerja sekolah. Dan dengan ini kayak waktu Allah ngasih jeda buat kita gitu, buat kayak kita mikir gitu, sebenarnya kita ini ngapain sih di dunia gitu. Ya kita kontemplasi tentang diri kita, tentang masa depan kita, tentang waktu-waktu yang udah kita lalui gitu. Juga mikirin bahwa dunia ini sedang gak baik-baik aja loh gitu. Ya gitu sih. Ya jangan alay tapi jangan abai. Kita wajib waspada tapi jangan panik. Terus bijak juga sih membaca berita-berita yang beredar di media, karena yang udah dikonfirmasi sama Kominfo aja udah ada 242 hoax loh. Banyak banget kan. Jadi lebih selektif lagi lah baca berita, jangan asal share gitu ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Sekian.